Ketemu lagi brothers. Sehat selalu dimanapun kalian. Waktunya ngopi sambil nyantai. Kita lanjut lagi cerita Toguro. Di depan kafe Milky, Nanba dikagetkan sapaan dari Kim dan Akira. Nanba menoleh dengan tatapan kesal ke arah dua bocah SMP itu. Tapi dia tidak mengomel kayak Sota, melainkan lanjut masuk ke dalam kafe. Lalu menyusul Aida, Miki, dan Nishimura yang datang dengan wajah tegang tanpa memperdulikan Akira dan Kim. Tak lama kemudian menyusul lebih banyak lagi member armamen yang datang dengan ekspresi sama tegangnya. Akira dan Kim bingung melihat begitu banyak member armamen berkumpul dalam satu waktu. Padahal biasanya cuma 4-5 orang saja. Tahu-tahu dua bocah tadi dikagetkan kedatangan yang lain. 3 senior angkatannya Takeda Kose berjalan ke arah kafe. Dengan gugup, Akira dan Kim menyapa keduanya. Akira langsung menyadari kalau ada sesuatu yang gawat. Tak kusangka sampai Kaisan dan yang lainnya juga datang, kata Kim. Ditambah semuanya berwajah tegang begitu. Apa yang sedang terjadi ya? Tanya keduanya penasaran. Lalu seseorang keluar dari dalam kafe menegur Akira dan Kim. Rupanya itu Shoko. Akira berseru iri karena Shoko ada di dalam ketemu semua member armamen. Sedangkan Kim nanya kenapa semua orang memasang wajah tegang. Shoko menyaut tidak tahu, tapi yang jelas mereka disuruh pulang saja. Sedangkan di dalam kafe, Tochiro didorong dengan keras sampai punggungnya menabrak tembok. Kai sangat marah karena Tochiro sembunyi saat Kose dan yang lainnya dihajar habis-habisan. Sota coba memberitahu kalau Tochiro disuruh sembunyi sama bos mereka. Tapi Kai tidak peduli. Aku tidak akan memaafkan keparat ini yang menelantarkan temannya. Seru Kai tambah emosi. Lalu member armamen yang memakai topi, Shinosuke, menahan Kai agar tenang. Dia membenarkan perkataan Sota kalau Tochiro cuma mematuhi perintah Kose. Mana bisa aku tenang? The front of armamen diacak-acak sama satu orang, seru Kai. Ada Teso yang menyaut kalau situasi ini memang mengesalkan. Tapi Teso bilang kalau Fushihara memanglah seorang monster. Bahkan kalau Tochiro ikut membantu pun tidak akan merubah hasilnya. Kai bertanya dengan suara keras, apa artinya mereka akan membiarkan Fushihara lolos begitu saja? Sekarang tidak penting meributkan hal yang sudah terjadi, kata Teso tenang. Tapi itu membuat emosi Kai memuncak kembali. Sota dan Kiyohiro memperhatikan dengan tegang saat Kai maju dan mencengkram baju Teso dengan kasar. Teso, apa kamu tidak menganggap omonganku? Apa kamu menyuruh kami diam membiarkan si hantu keparat itu melakukan apapun yang dia mau, ha? Kita harus menonton saja, seru Kai dengan emosi. Bukan begitu, Kai Aniki. Tapi maksudku, kita jangan ribut tentang yang sudah lewat dan fokus mencari cara menghentikan si hantu. Itu yang selalu diajarkan Kose Aniki kan, kata Teso dengan tenang, yang bisa bikin Kai terdiam. Teso juga menambahkan, bukan cuma Kose, tapi Ryushin pun mengatakan hal yang sama. Kai menegur Teso karena dianggap sembarangan membawa-bawa nama Ryushin. Tapi Teso malah tersenyum, membuat Kai kesal. Maaf Kai Aniki, tapi dalam hal ini aku dipercaya oleh Ryushin-san, saut Teso. Kai terkejut mendengarnya. Dia menoleh ke samping dan bertanya ke Kiyohiro, apa benar perkataan Teso barusan? Dengan wajah tidak suka, Kiyohiro membenarkan hal tersebut. Tapi meski omong besar begitu, si bodoh ini tidak punya rencana apa-apa, kata Kiyohiro. Bikin Teso kesal karena tidak didukung. Shinosuke nanya, meski Teso belum punya solusi, tapi setidaknya punya petunjuk buat menghentikan si Fushihara. Dengan wajah ragu-ragu, Teso bilang, ada yang dia dipikirkan sih. Kai berseru kesal karena Teso seperti cuma omong kosong saja. Belum ada bukti, tapi sepertinya si keparat itu masih terjebak di masa lalu saat dia masih di armamen. Padahal dunia di sekitarnya sudah berubah selama dia di penjara remaja. Tapi cuma dia yang belum move on dari masa lalu, kata Teso panjang lebar tentang analisanya.
Sota dan para member junior diam saja memperhatikan. Tojiro membenarkan perkataan Teso karena dia mendengar Takeda Kose juga mengatakan hal yang sama, dan itu bikin Fushihara marah besar. Sota berpendapat mungkin secara psikologi Fushihara ini ingin memamerkan kekuatannya supaya para armamen generasi sekarang mengakui keberadaannya. Aida berkomentar kalau orang itu mirip legenda Urashima Taro. Kai nanya dengan suara lebih tenang, apa yang harus mereka lakukan? Mengingat tidak ada rencana apapun. Memang benar, kita tidak punya rencana apapun, tapi kita tetap harus menghentikannya. Sama seperti perkataan Samejima Aniki, agar masalah ini tidak terus berlanjut pada armamen, kata Teso. Dia menambahkan kalau akan mengambil tanggung jawab penuh tentang masalah ini dan minta semua orang memberi kepercayaan mereka pada dirinya. Semua yang di situ terdiam menoleh pada Teso. Hei Teso, panggil Kai. Dia menepuk badan Teso. Ini bukan cuma tanggung jawabmu, tapi juga tanggung jawab semua member armamen. Ayo, kita hentikan si hantu sialan itu, kata Kai dengan senyum di wajah yang tidak lagi emosi. Lama 6, jawab Teso. Sedangkan di sisi lain kota Towarushi, di sebuah taman, duduk Fushihara di sebuah bangku. Dia memandangi kepalan tangannya yang sudah mengacak-ngacak armamen. Sebuah kenangan masa kecil saat seseorang berkata padanya untuk tumbuh jadi pria yang kuat. Lalu menyusul ingatan pada perkataan Kose sebelumnya. Tampaknya Fushihara masih sedikit kesal akan hal tersebut. Tahu-tahu ada sedikit keributan di depannya. Seorang bocil berkacamata terjatuh di tanah dengan ekspresi hampir menangis. Fushihara diam melihatnya. Satu lagi bocil tengil mengangkat kakinya dan bilang, kalau barusan adalah tendangan yang diajarkan Demon King Guriko, pria terkuat di kota ini. Fushihara sedikit tertarik mendengar perkataan barusan. Lalu bocil berkacamata itu minta agar tidak diganggu, toh dia tidak salah apa-apa. Tapi si bocil tengil tidak peduli. Berisik, diam saja dan jadi bawahanku yang patuh, seru si tengil, lalu malah mendorongnya sampai terpental ke belakang dan menubruk kaki Fushihara. Bocil berkacamata itu minta maaf karena takut diomeli, sedangkan dua bocil tengil malah cengar-cengir saja. Kamu lihat apa, Pak Tua? Apa mau merasakan tendangan terkuat ajaran dari Demon King? Tanya bocil tidak tahu diri itu. Fushihara berdiri. Tendangan kuat. Apa kamu mau merasakan milikku? Sosok besarnya saja sudah mengintimidasi. Apalagi dengan ancaman barusan, bikin raut wajah bocil itu jadi ketakutan. Dua bocil tengil lari kabur sambil berteriak akan membalasnya nanti. Fushihara mendengus kesal dan kembali duduk. Di sampingnya, si bocil berkacamata berterima kasih padanya. Hus, pergi sana. Aku tidak melakukannya untuk menolongmu, usir Fushihara. Bocil itu termangu, lalu balik badan. Tapi sebentar kemudian dia kembali dan malah duduk di dekat Fushihara. Sudah kubilang buat pergi kan? Seru Fushihara. Aku tidak punya tempat lain buat dituju, kata bocil itu dengan suara lesu. Fushihara pun terdiam mendengarnya. Kondisi yang sama dirasakan oleh dirinya. Kedua orang beda usia itu terdiam menatap pemandangan sekitar taman. Lalu Fushihara menegur bocil di sebelahnya. Si bocil bodoh tadi menyebut Guriko yang terkuat atau apalah itu. Apa maksudnya? Tanya Fushihara. Dia adalah Demon King, julukan dari murid terkuat SMA Susuran. Kakaknya Takeshi-kun itu murid susuran juga dan jadi sahabat karibnya Demon King. Fushihara tampak bingung. Dia bertanya, bukankah yang terkuat di susuran adalah Rindamen? Gantian si bocil berkacamata yang bingung. Rindamen? Siapa itu? Fushihara baru sadar kalau era Rindamen pasti sudah lama berlalu. Tiba-tiba ada yang datang menunjuk ke arah Fushihara. Si bocah Takeshi membawa kakaknya beserta dua teman buat datang balas dendam. Jadi kamu orang yang sudah macam-macam sama adikku ya? Tanya kakak Takeshi itu tanpa tahu masalah apa yang akan dihadapi. Si bocil berkacamata memberitahu Fushihara kalau itu kakak Takeshi yang berteman baik dengan Demon King.
Benar sekali. Kakakku ini sahabatnya Kuriko, seru Takeshi dengan songong. Senyum tipis menghias di wajah Fushihara. Pria terkuat ya? Menarik juga, kata Fushihara. Dan tak butuh waktu lama, Takeshi sudah menangis ketakutan melihat kakaknya duduk di tanah dengan wajah menatap ngeri ke arah Fushihara. Jadi, di mana aku bisa menemukan si Kuriko itu? Tanya Fushihara. Yang ditanya menjawab kalau dia tidak tahu. Jelas saja karena dia cuma berbohong. Kita tahu Kuriko tidak berteman dengan siapa-siapa. Kecuali Kurosawa mungkin. Tapi setidaknya kamu tahu sesuatu kan? Tanya Fushihara lagi. Murid susulan itu menjawab lirih kalau yang dia tahu hari ini jadwal Kuriko adalah ngapel ke ceweknya yang jaga di tempat pancinko. Tak berapa lama di sisi lain kota ada Kuriko yang lagi menuju tempat teman kencannya. Tahu-tahu dari persimpangan di depannya muncul Fushihara yang menghadang. Bocah kribo, apa kamu yang bernama Kuriko? Tanya Fushihara. Kuriko menatap balik dengan tatapan tajam. Kalau iya, memangnya kenapa? Sautnya. Apa Kuriko akan jadi korban selanjutnya? Atau akan jadi orang yang menghentikan si hantu armamen ini? Tunggu di video selanjutnya. Hurrah!